Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Maqam al-Yaqzah, kesadaran. Pernahkah engkau merasa bahwa dunia ini terlalu riuh, terlalu cepat, terlalu penuh, namun hatimu justru sepi, beku dan asing dari Tuhan? Itulah panggilan pertama dari Maqam al-Yaqzah, kesadaran ruhani yang menggetarkan langit jiwa dan membangunkan hati yang lama tertidur. Wahai para pencari, Maqam al-Yaqzah bukan sekadar sadar dari tidur malam, tapi terbangun dari kelalaian hidup. Bukan hanya terbuka mata, tapi juga hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa maqam ini adalah titik tolak dari seluruh perjalanan ruhani. Ibarat fajar yang menyibak gelap, maqam ini menandai berakhirnya ghaflah, kelalaian, dan lahirnya pandangan batin yang tajam. Ia bukan hadir dengan suara gaduh, tapi dengan bisikan sunyi. Ia bukan cahaya terang yang membutakan, tapi nur lembut yang menuntun. Ia tidak selalu datang dalam tangis, tapi seringkali lahir dari diam panjang yang mengendap di tengah malam, atau saat kau menatap dirimu sendiri dalam cermin ruhani. Wahai ruh yang sedang dipanggil, mari kita buka tirai kesadaran ini bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui isyarat, tanda, rahasia, dan kedalaman sir, agar kita tahu di mana posisi kita dalam perjalanan dan kepada siapa kita benar-benar sedang menuju. Karena Maqam al-Yaqzah adalah awalnya penyaksian dan pintu menuju ma'rifah. Makna isyari. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak, menenangkan gelombang pikiran, dan memasuki keheningan batin. Disinilah, dalam keheningan itu, kita akan membuka tabir pertama dari Maqam al-Yaqzah, kesadaran spiritual, sebagaimana diajarkan oleh Sultan Al-Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Yaqzah bukanlah sekadar bangun dari tidur, tapi bangkitnya ruh dari kelalaian yang paling dalam. Ia bukan terjaga dalam tubuh, melainkan kesadaran yang meletup dalam kalbu. Seperti embun yang turun di tengah padang pasir, Yaqzah hadir di hati yang telah lama kering dari ma'rifat. Syekh Abdul Qadir menuliskan bahwa maqam ini bermula dari khatharat, lintasan rahmat ilahi yang tiba-tiba menyentuh hati seorang hamba. Ia datang tanpa aba-aba, seperti kilat yang menyambar gelapnya langit hati. Ia bukan dari hasil logika, bukan dari kejelian pikiran, melainkan dari limpahan anugerah Tuhan semesta alam. Jika engkau menemukan hatimu tersentak oleh kesadaran yang tak kau tahu asalnya, tulis Syekh, maka itulah panggilan dari Allah. Ia mengetuk pintu ruhmu, maka jangan abaikan. Wahai jiwa-jiwa yang mendengar, apakah engkau pernah merasakan desir aneh dalam hatimu ketika dunia seolah kehilangan rasa? Saat gelapnya maksiat tiba-tiba menyisakan kehampaan yang mengguncang. Itulah isyarat. Itulah Yaqzah yang sedang mengetuk. Makna isyari dari maqam ini ibarat seseorang yang lama tenggelam dalam lautan mimpi, lalu tiba-tiba terbangun di atas bahu malaikat. Dunia yang dahulu begitu kuat memikat, kini terasa hambar. Dunia yang dahulu dicintai, kini mulai terasa asing. Yaqzah adalah seperti mata air yang memancar di tengah gurun. Ia tidak mencolok, tidak menggema, tetapi mereka yang haus akan langsung mendekat. Syekh menggambarkan bahwa dalam maqam ini, hati seakan baru pertama kali melihat cahaya. Bukan cahaya matahari, tapi nur ilahi yang membakar segala kelekatan pada selainnya. Yaqzah juga seperti suara samar dalam gelap malam. Hanya mereka yang sunyi bisa mendengar. Hanya hati yang telah rindu bisa merasakan. Ia adalah kabar dari Allah bahwa engkau belum dilupakan, bahwa meski engkau jauh, engkau masih berada dalam jangkauan kasih-Nya. Bila engkau mulai membenci dosa-dosamu sendiri, padahal dahulu engkau memeluknya, kata Syekh, itulah tanda Yaqzah sedang hidup dalam hatimu.
Wahai para penempuh jalan, renungkan ini. Bukan engkau yang mencari Allah, tetapi Dialah yang terlebih dahulu menyapamu melalui kesadaran. Dialah yang menginginkan engkau kembali. Isyarat dari makam ini mengajarkan bahwa langkah pertama bukanlah kaki yang bergerak, tapi hati yang tersentuh. Bukan zikir yang terdengar di lidah, tapi gerak sunyi dalam dada yang tiba-tiba malu kepada Tuhan. Malu karena telah begitu lama berpaling. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Wahai para pecinta cahaya, makna isyari dari makam Al-Yaqzah bukan sesuatu yang bisa ditangkap dengan logika, tapi dirasa dalam dada. Ia bukan buku yang bisa dibaca, tapi lembaran rahasia yang hanya terbuka bagi jiwa yang jujur. Maka berbahagialah jika engkau pernah menangis tanpa sebab saat mengingat Allah. Berbahagialah jika hatimu pernah teriris ketika lalai darinya. Itu artinya Dia sedang menanam Yaqzah dalam jiwamu. Doa kita, ya Allah, tanamkanlah dalam dada kami cahaya kesadaran-Mu. Bangunkan kami dari kelalaian, dan jadikan kami termasuk mereka yang Engkau panggil dengan isyarat halus-Mu. Jangan biarkan kami larut dalam mimpi dunia, tapi bangunkanlah kami di pangkuan rahmat-Mu. Amin. Tanda-tanda orang yang mencapai Yaqzah. Wahai sahabat ruhani, bila engkau telah mendengar panggilan halus itu dalam dadamu, maka lihatlah sekeliling dan ke dalam dirimu. Adakah tanda-tanda bahwa hatimu telah mengetuk gerbang makam Al-Yaqzah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan dengan sangat lembut dan dalam bahwa mereka yang telah mencapai kesadaran sejati akan menampakkan ciri-ciri yang mengalir dari dalam jiwanya. Bukan dibuat-buat, bukan dipamerkan, tetapi keluar begitu saja karena pancaran dari nur Allah. Tanda pertama adalah inkitha, terputusnya hati dari keterikatan pada makhluk. Bukan berarti menjauh secara fisik, namun hatinya tidak lagi terpaut pada dunia. Dunia baginya seperti bayangan senja, terlihat tapi tidak bisa digenggam. Ia makan dan bekerja, namun tidak mencintai dunia. Hatinya hanya mencintai yang maha kekal. Jika engkau melihat seseorang yang hatinya tidak goyah oleh pujian atau celaan, maka sesungguhnya ia telah melihat kepada Tuhan dengan hatinya. Kata Syekh, wahai saudaraku yang dikasihi, bukankah kita sering terguncang oleh sanjungan atau cacian? Maka ketahuilah, hati yang belum teguh adalah hati yang belum benar-benar terjaga. Tanda kedua, kata Syekh, adalah al-wajad, rasa kehilangan yang mendalam jika tidak berada dalam ketaatan. Ia gelisah bila lalai, ia sedih bila terlewat zikir. Ia merasa asing jika terlalu lama bercanda. Ia tidak bisa tidur nyenyak jika ia sadar ada kelalaian yang belum ditebus. Hatimu akan menangis meskipun wajahmu tersenyum, karena jiwamu tahu bahwa jauhnya dari Allah adalah penderitaan sejati. Tanda ketiga adalah kecenderungan untuk al-khalwah, menyendiri dengan Allah. Ia mencari sunyi bukan karena lari dari dunia, tetapi karena dalam sunyi ia menemukan suara Tuhan. Ia lebih menikmati tangis dalam kegelapan malam dibanding sorak-sorai dalam pesta dunia. Hati yang telah tersentuh Yaqzah akan merasa sesak berada di tempat ramai dan merasa lapang bila hanya bersama Allah. Tutur Syekh, wahai jiwa yang rindu, pernahkah engkau merindukan keheningan? Rindu akan sajadah yang basah oleh air mata. Rindu akan munajat dalam malam yang panjang? Maka itu adalah panggilan cinta dari Allah. Tanda keempat, menurut Syekh, adalah menolak perhatian manusia. Ia takut dikenal, bukan karena malu, tapi karena khawatir kemasyhuran akan mencuri keikhlasannya. Ia lebih memilih menjadi orang yang tak terlihat, agar hatinya tetap murni memandang Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya hatinya, dan tersembunyi dari pandangan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda terakhir adalah hadirnya rasa khauf wa raja, takut dan harap yang seimbang. Ia takut akan murka Allah, tapi tidak putus asa. Ia harap akan rahmat Allah, tapi tidak ceroboh. Hatimu berdetak dengan kegetiran dan pengharapan secara bersamaan. Itulah detak jantung orang yang sadar.
Wahai saudaraku, jika engkau melihat satu saja dari tanda-tanda ini dalam dirimu, maka peliharalah, jangan padamkan nyala itu. Sungguh, engkau sedang digiring menuju maqam al-yaqzah. Doa kita, ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk mengenali cahayamu dalam sunyi. Jadikan kami orang-orang yang kau bangunkan dengan lembut, kau bimbing dengan kasih, dan kau jaga dari tipu daya dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Rahasia tersembunyi dari makam Yaqzah. Wahai penempuh jalan menuju Allah, kini tibalah kita pada bagian yang lebih dalam dari makam al-Yaqzah, yaitu rahasianya yang tersembunyi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tidak sekadar memberi isyarat tentang permukaan makam ini, tapi beliau mengungkap kedalaman sunyi yang tidak mudah dicapai, kecuali oleh mereka yang telah menanggalkan pakaian dunia dari ruh mereka. Yaqzah dalam hakikat terdalamnya bukan hanya kesadaran dari kelalaian, tapi adalah cahaya pertama yang membelah hijab antara makhluk dan al-haq. Ia adalah cahaya awal dari nur al-ma'rifah. Namun, Syekh menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sadar, yaitu kesadaran yang menimbulkan rasa malu di hadapan Allah, malu yang membakar jiwa, malu yang memupuskan ego. Wahai jiwa-jiwa yang rindu akan kehadirannya, pernahkah engkau merasa begitu malu hingga tidak mampu mengangkat wajahmu dalam doa? Itulah rahasia Yaqzah. Bukan hanya sadar bahwa engkau telah jauh, tapi sadar bahwa engkau tak layak, dan justru karena itu engkau merasa dipanggil untuk kembali. Syekh menyatakan bahwa di balik makam Yaqzah terdapat sirrun khafi, rahasia yang tersembunyi. Ia bukan hanya lintasan, tapi suara dalam batin yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia hadir dalam isakan tanpa sebab, atau dalam perasaan yang menusuk tiba-tiba saat engkau membaca Al-Quran, atau bahkan dalam sepi yang tiba-tiba terasa hangat. Ia seperti desir angin malam yang menyentuh nadi batinmu, menyampaikan pesan yang tak dapat ditulis dan tak sanggup diucapkan. Beliau menulis, ada waktu ketika seorang hamba merasa bahwa dirinya sedang dilihat oleh Allah, dan dalam momen itu, seluruh dirinya runtuh dalam malu dan haru. Ia tidak lagi meminta surga, tidak lagi takut neraka. Ia hanya ingin didekatkan. Wahai saudaraku, Yaqzah pada tahap ini tidak lagi membawa seseorang hanya kepada perbuatan baik, tapi membawa dia kepada makna. Ia tidak hanya sholat, tapi menyaksikan Allah dalam sholatnya. Ia tidak hanya berzikir, tapi merasa setiap helaan nafasnya adalah panggilan pulang. Ia tidak sekadar menjalani syariat, tapi menyelami makna ibadah sebagai pertemuan cinta antara makhluk dan Sang Khalik. Rahasia itu bisa menyusup dalam tangis yang tidak diketahui sebabnya, atau dalam rasa rindu yang tiba-tiba membanjiri dada saat mendengar nama Allah. Hati yang tersentuh rahasia ini akan menganggap dunia seperti bayangan yang lewat, dan hanya Allah yang nyata. Bahkan, waktu sendiri menjadi sesuatu yang fana, yang kekal hanyalah saat ia merasa bersamanya. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Syekh menjelaskan, rahasia makam ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwarisi, hanya bisa dirasakan ketika Allah membuka tirai dari hati seseorang. Ketika engkau merasa bahwa seluruh hidupmu hanyalah tempat singgah menujunya, dan tidak ada tempat yang benar-benar damai kecuali dalam hadiratnya, maka engkau telah mencicipi rahasia itu. Wahai pecinta kebenaran, ingatlah, banyak orang sholat tapi tidak sadar, banyak orang berilmu tapi tidak malu. Tapi sedikit yang sadar, dan dari yang sadar itu, lebih sedikit lagi yang menyimpan rahasia dalam diamnya. Mereka adalah kekasih Allah yang tak disebut di dunia, tapi dikenang di langit. Mereka yang bila disebutkan nama Allah, tubuhnya menggigil bukan karena takut, tetapi karena cinta yang membuncah. Mereka yang malamnya diselimuti sujud, dan siangnya ditaburi diam. Syekh menyebut makam ini sebagai rahasia antara seorang kekasih dan kekasihnya. Ia tidak untuk diumumkan, tidak untuk dijelaskan, hanya untuk dijaga dan disyukuri. Hati yang telah merasakan rahasia Yaqzah tak akan kembali utuh kepada dunia, karena sebagian jiwanya telah tinggal di hadirat Rabb-Nya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami rahasiamu yang tersembunyi dalam keheningan.
Anugerahkan kami rasa malu yang membakar hijab, dan jadikanlah kesadaran kami bukan hanya lahiriah, tapi kesadaran yang mengguncangkan ruh kami, hingga tak ada lagi yang kami inginkan selain Engkau. Teguhkan kami di jalan para kekasih-Mu, sembunyikan kami dalam rahmat-Mu, dan hadirkan kami dalam pandangan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Hubungan Yaqzah dengan Ma'rifah. Wahai para pencari hakikat, tibalah kita pada pertemuan yang mendalam antara dua makam besar, Yaqzah dan Ma'rifah. Seperti fajar yang perlahan membelah malam menuju siang, Yaqzah adalah cahaya pertama yang menyingkap jalan menuju Ma'rifah. Dan Ma'rifah adalah cahaya yang membakar seluruh hijab, menelanjangi ruh dari selainnya, hingga yang tertinggal hanyalah pandangan yang lurus ke arah Allah semata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa makam Al-Yaqzah adalah awal dari kesadaran sejati, sementara Ma'rifah adalah puncaknya. Barang siapa tidak terbangun dari kelalaiannya, ia tidak akan pernah dapat melihat. Dan barang siapa tidak melihat, ia takkan pernah mengenal. Sebab Ma'rifah bukanlah pengetahuan dalam arti kata, melainkan cahaya yang menancap dalam kalbu. Wahai jiwa-jiwa yang rindu cahaya, sadarkah engkau bahwa setiap air mata yang jatuh karena Allah adalah benih Ma'rifah? Bahwa setiap kegelisahan karena dunia adalah panggilan untuk pulang? Yaqzah adalah panggilan, Ma'rifah adalah jawaban. Yaqzah adalah awal membuka mata ruhani. Ma'rifah adalah saat hati melihat Allah dengan cahayanya. Yaqzah adalah suara, bangunlah dari tidurmu. Ma'rifah adalah kehadiran, aku bersamamu. Syekh menulis, jangan engkau menuntut Ma'rifah sebelum Yaqzah. Jangan engkau berharap melihat jika engkau belum sadar bahwa engkau buta. Dalam makam ini, sang murid meninggalkan dunia bukan karena ia benci, tapi karena ia telah melihat bahwa tidak ada yang lebih layak dicintai kecuali Allah. Ketika kesadaran membangkitkanmu, maka engkau akan mulai mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Itulah Ma'rifah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang mengenal Allah. Quran Surah Fatir ayat 28. Syekh menjelaskan bahwa di saat Yaqzah hadir, Allah melemparkan nur ke dalam kalbu hambanya. Nur ini menyingkap hijab demi hijab. Setiap kali engkau sadar akan dosa, itu adalah nur. Setiap kali engkau malu karena kelalaianmu, itu adalah nur. Dan ketika nur itu bertambah dan menetap, muncullah Ma'rifah. Wahai saudaraku yang mencintai keheningan, pernahkah engkau merasa bahwa zikir di lidahmu tidak lagi sekadar kata, tapi menjadi denyut nadi yang hidup? Pernahkah engkau rasakan kehadiran Allah dalam diammu, dalam tangismu, dalam nafasmu? Maka engkau sedang didekatkan kepada Ma'rifah melalui pintu Yaqzah. Syekh juga mengingatkan bahwa tidak setiap orang yang memiliki ilmu akan sampai kepada Ma'rifah. Ma'rifah bukan hasil dari banyak membaca atau mendengar, tapi dari hati yang dibuka oleh Allah. Maka mereka yang meraih Ma'rifah adalah mereka yang sebelumnya telah dibangunkan oleh cahaya Yaqzah, dibakar oleh kesadaran, dilunakkan oleh cinta, dan diheningkan oleh rasa takut dan harap kepadanya. Dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi mencari dalil di luar dirinya. Ia tidak sibuk memperdebatkan, tapi tenggelam dalam menyaksikan. Ia tidak sibuk berkata, tapi sibuk menangis. Ia tidak sibuk mengaku, tapi sibuk merendah. Ya Allah, bimbing kami dengan cahaya Yaqzah, agar kami pantas untuk mengenal-Mu. Bukakan hijab dari kalbu kami, dan limpahkanlah nur-Mu, hingga kami dapat melihat dengan mata hati, mencintai dengan ruh, dan menyembah-Mu dengan penuh Ma'rifah. Amin ya Rabbal Alamin. 3 lapisan kesadaran dalam makam Yaqzah. Wahai sahabat ruhani, kesadaran bukanlah satu dimensi. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana dijelaskan dalam Futuh Al-Ghaib, makam Al-Yaqzah tersusun dari 3 lapisan kesadaran, laksana tirai yang tersingkap satu persatu di hadapan mata hati. Setiap lapisan mengantarkan jiwa ke kedalaman yang lebih subtil, lebih hening, lebih bercahaya. Mari kita hayati satu persatu dengan jiwa yang tunduk dan kalbu yang terbuka. Wahai jiwa yang sedang bangun, dengarlah dengan diam, rasakan dengan batin. Lapisan pertama,
Al-intibah, kesadaran mental dan emosional. Ini adalah kejutan pertama dalam batin, seperti seseorang yang tiba-tiba terjaga dari tidur panjangnya, lalu duduk termenung dengan dada berdebar. Disinilah ruh manusia mulai menyadari bahwa ia telah lama lalai. Dalam lapisan ini, seorang hamba mulai merasakan kegelisahan terhadap dosa-dosa, terhadap waktu yang hilang, terhadap sholat yang pernah dilakukan tanpa hati. Syekh menyebutnya sebagai getaran awal. Ia datang sebagai rasa tidak tenang saat mendengar ayat Al-Quran, atau tetes air mata yang jatuh saat sujud, atau rasa malu ketika mengenang masa lalu yang penuh kelalaian. Dalam kesadaran ini, Allah mengetuk pintu jiwa dengan lembut. Tidakkah engkau rindu kepadaku? Allah berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Lapisan ini sering hadir dalam bentuk penyesalan yang tajam namun penuh harap. Ia menggugah tapi belum menetap. Ia membakar tapi belum menyalakan api yang kekal. Jika tidak dijaga, ia akan memudar kembali dalam kabut dunia. Lapisan kedua, Al-Yaqzah Al-Bathiniyah, kesadaran ruhaniyah yang mendalam. Jika hamba menjaga getaran awal itu, maka cahaya akan menembus lebih dalam. Kesadaran tidak lagi bersifat emosional, tapi menjadi ruhaniyah. Dalam lapisan ini, seseorang mulai merasa Allah hadir dalam setiap gerak dan diam. Ia mulai merasakan bahwa setiap dosa adalah hijab, dan setiap amal adalah kesempatan untuk mendekat. Syekh menulis bahwa pada tahap ini, seorang murid mulai meninggalkan perkara yang mubah sekalipun. Jika hal itu membuatnya lalai dari Allah, ia menjaga pandangan, lidah dan pikirannya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan detik waktu. Ia ingin hidupnya bersih, suci, tenang dalam pelukan zikir. Wahai hati yang mendengar, jika engkau merasa bahwa dunia tidak lagi memberi rasa dan hanya zikir yang membuatmu damai, maka engkau sedang berada di lapisan ini. Lapisan ini memunculkan kebutuhan untuk menyendiri bersama Allah. Bukan karena benci manusia, tapi karena cinta kepada Rabb-Nya. Syekh menyebut ini sebagai makam, penyucian batin, tazkiyat al-nafs. Lapisan ketiga, al-fana al-wai, lenyapnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Ini adalah puncak dari makam Yaqzah. Kesadaran tidak lagi berada pada diri sebagai pusat, tetapi lenyap dalam pengenalan terhadap Allah. Bukan fana secara fisik, tetapi lenyapnya ego, sirnanya aku, hilangnya perhitungan. Syekh menuliskan bahwa orang yang telah mencapai lapisan ini akan menganggap dunia, amal, bahkan surga sebagai bayang-bayang semu. Ia hanya melihat Allah. Ia berbicara karena Allah, diam karena Allah. Ia menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah makam pengenalan, makam tenggelam dalam samudra tauhid. Tiada lagi yang terlihat kecuali Dia. Dan inilah makam tertinggi dalam lapisan Yaqzah, di mana hamba tidak lagi berdiri di antara dua dunia, tapi hanya berada dalam satu realitas, Allah semata. Wahai saudaraku yang dikasihi, jika engkau pernah merasa tidak punya lagi daya untuk mencintai dunia, jika engkau merasa setiap napasmu hanyalah permohonan kepada Allah untuk mendekat, maka engkau telah mencium harum makam ini. Ya Allah, bimbing kami melewati setiap lapisan kesadaran-Mu. Jangan biarkan kami tertidur lagi setelah Engkau bangunkan. Jadikan kami hamba yang sadar, yang tenggelam dalam cahaya-Mu, dan sirna dalam kehadiran-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Bahaya dalam makam Yaqzah. Wahai para pencari hakikat, ketahuilah bahwa di balik setiap makam yang tinggi, selalu tersembunyi ujian yang halus. Dan makam Al-Yaqzah, meskipun mulia, bukanlah tanpa bahaya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan lembut namun tegas memperingatkan kita akan jebakan ruhani yang bisa muncul dalam makam ini. Bahaya-bahaya ini bukan bersifat fisik, melainkan ruhani. Ia tidak tampak di permukaan, namun menghancurkan di dalam. Ia seperti kabut tipis yang menutupi cermin hati,
sehingga pantulan cahaya ilahi menjadi buram. Mari kita renungi satu persatu. Wahai jiwa yang terjaga, jangan lengah dalam kesadaranmu, karena setan tidak hanya menggoda orang lalai, tapi juga membisikkan tipu daya kepada mereka yang terbangun. 1. Bahaya ujub dan merasa istimewa. Syekh mengingatkan bahwa salah satu bahaya terbesar adalah munculnya perasaan istimewa. Ketika seseorang sadar, ia mulai merasa berbeda dari kebanyakan manusia. Ia merasa lebih dekat kepada Allah. Ia merasa lebih bersih, lebih mengerti, lebih suci. Namun justru disinilah jebakan iblis yang paling halus. Karena kesadaran bukan milik kita. Ia adalah cahaya dari Allah. Dan barang siapa menyandarkannya pada diri, maka ia telah menodai anugerah itu. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang membinasakan: kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa takjub pada diri sendiri. Ujub. Hadis riwayat Tabrani. Wahai saudaraku, jika engkau mulai merasa bahwa dirimu lebih baik karena telah tersadar, segeralah menangis di hadapan Allah. Karena itulah awal dari kesombongan ruhani. 2. Bahaya. Terlalu terburu-buru. Meraih makam yang lebih tinggi. Dalam semangat dan gelora ruhani, banyak penempuh jalan ingin segera sampai. Ingin segera mencicipi ma'rifah, fana, dan penyaksian. Mereka melompat-lompat dari makam ke makam tanpa membumikan langkah. Syekh menegaskan bahwa setiap makam memiliki waktunya. Makam adalah taman ruhani yang harus dijaga, bukan dilewati tergesa-gesa. Yaqzah harus diperdalam, bukan ditinggalkan. Jika tidak, maka akan tumbuh rasa putus asa ketika tidak mendapatkan pengalaman spiritual yang diharapkan. Ketiga, bahaya terperangkap dalam keindahan rasa kesadaran, menghadirkan rasa, tangis, haru, cinta, rindu. Namun Syekh memperingatkan bahwa rasa bukanlah tujuan. Jangan tertipu oleh air mata. Jangan bangga karena bisa menangis, karena bisa jadi tangisanmu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Wahai pecinta malam, jangan tukar kehadiran Allah dengan sekadar rasa yang menggetarkan hati, karena rasa bisa menipu, tapi Allah tidak. Keempat, bahaya kehilangan keseimbangan dunia dan akhirat. Sebagian yang tersadar kemudian membenci dunia secara ekstrim. Mereka ingin lari, bersembunyi, tidak lagi bekerja, tidak lagi berinteraksi. Padahal Syekh mengajarkan bahwa dunia bukan untuk dibenci, tetapi untuk dijadikan ladang amal. Yaqzah yang benar adalah yang membuatmu hadir di dunia dengan ruh yang sadar dan hati yang lurus. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas, ayat 77. Syekh menyatakan bahwa maqam Yaqzah akan sehat jika tetap seimbang antara zikir dan amal, khalwah dan muamalah, zuhud dan tanggung jawab. Wahai jiwa-jiwa yang bangun, jangan mati di makam Yaqzah hanya karena engkau tidak waspada terhadap racun halus dalam jalan ini. Kelima, bahaya kehilangan adab dalam kesadaran. Ada yang ketika sadar mulai menganggap orang lain masih tidur. Ia mulai menyalahkan, menuduh, dan mengukur orang dengan neraca dirinya. Ia lupa bahwa dahulu pun ia terlelap dan hanya Allah yang membangunkan. Kesadaran tanpa adab adalah kesombongan terselubung. Syekh mengingatkan, kesadaran yang sejati akan melahirkan kelembutan, bukan kekerasan. Akan menundukkan hati, bukan meninggikan kepala. Ya Allah, peliharalah kesadaran kami dari racun ruhani. Jangan biarkan kami jatuh dalam jerat ujub, tergesa, rasa semu, dan kesombongan rohani. Lembutkan kami dengan adab, kuatkan kami dengan keikhlasan, dan bimbinglah kami agar tetap berada dalam jalan-Mu hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Sir, rahasia terdalam dari makam Yaqzah. Wahai kekasih Allah yang sedang meniti jalan pulang, kini kita tiba di bagian yang paling sunyi, paling lembut, dan paling rahasia dari makam Al-Yaqzah, yaitu sir, rahasia terdalamnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menyampaikannya secara terang-terangan. Ia menyembunyikannya dalam isyarat,
dalam diam, dalam celah kalimat yang menyala oleh nur Allah. Sir ini bukan sesuatu yang bisa ditulis dengan tinta atau dijelaskan dengan lisan. Ia adalah cahaya dalam cahaya, lapisan terdalam dari kehadiran, bagian dari makam yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah disucikan. Sir tidak hadir kepada yang mencari dengan akal, tapi kepada yang menyerahkan seluruh jiwanya. Ia adalah mata air dari pengakuan terdalam bahwa hamba tiada dan hanya Allah yang maha ada. Wahai jiwa yang berserah, dengarkan ini dengan ruh, bukan dengan telinga. Rahasia makam ini hanya akan datang kepada mereka yang tidak mencari rahasia, tetapi mencari Allah. Karena sir bukan hadiah untuk yang ingin tahu, tapi bagi yang ingin lebur dalamnya. Syekh mengisyaratkan bahwa ketika makam Yaqzah telah menetap dan seseorang benar-benar jujur dalam tauhidnya, maka sesuatu yang sangat halus akan terjadi dalam batinnya. Ia tidak lagi hanya sadar, tapi disadarkan oleh Allah. Ia tidak hanya bangun, tapi dibangunkan oleh cahaya yang tiada banding. Kesadarannya menjadi cermin yang bening, yang tidak lagi memantulkan dunia, tapi hanya wajah sang kekasih. Sir dari makam ini adalah lenyapnya jarak antara penglihatan batin dan kehadiran ilahi. Sir dari makam ini adalah saat kalbu tidak lagi memerlukan tanda-tanda, karena ia telah bertemu dengan pemilik tanda. Sir dari makam ini adalah diam yang lebih nyaring dari segala zikir, tangis yang lebih dalam dari segala doa, dan cinta yang tidak mengenal sebab selain Allah. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Quran Surah An-Nur, ayat 35. Wahai saudaraku yang dikasihi, ketika engkau masuk ke makam ini, engkau tidak akan merasa telah sampai. Justru engkau merasa tidak ada apa-apanya. Yang hadir bukan perasaan telah dekat, tapi rasa gentar yang dalam karena merasa selalu dilihat. Makam ini adalah makam rasa malu yang paling tinggi, bukan karena dosa, tapi karena cinta. Syekh menyebut makam ini sebagai makam sirrun fauqa al-sir, rahasia di atas rahasia. Ia tidak membuahkan kebanggaan, tapi kehancuran diri. Orang yang merasakannya justru semakin rendah hati. Ia tidak mengumumkan makamnya, tidak menyebut dirinya sebagai ahli hakikat. Bahkan ia merasa bahwa semua makam hanyalah sarana menuju Allah. Dan bahkan, jika Allah menghendaki, semua makam pun akan dilupakan olehnya. Wahai pecinta yang tersembunyi, jika engkau merasa sunyi namun damai, jauh tapi dekat, hancur namun utuh, maka engkau telah disentuh oleh rahasia ini. Ini adalah makam orang-orang yang tidak ingin dikenali oleh dunia, tapi sangat dikenal di langit. Mereka tidak mengejar nama, mereka tidak mengejar makam, mereka hanya mengejar ridhanya. Syekh mengajarkan bahwa mereka yang berada dalam makam sir ini tidak punya agenda selain Allah. Ia tidak lagi berdoa karena ingin sesuatu. Ia hanya ingin Allah. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena cinta yang terlalu besar. Ia menunduk bukan karena hina, tapi karena tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Sir ini adalah keheningan yang paling nyaring dalam hidup seorang hamba. Ia bisa hadir dalam satu detik sujud yang khusyuk, bisa menyala dalam satu tarikan napas yang penuh harap, bisa turun dalam satu malam yang penuh zikir. Dan ketika ia hadir, dunia ini menjadi sangat kecil dan Allah menjadi sangat dekat. Ia menyusup dalam kalimat La ilaha illallah dan tinggal dalam ruang sunyi antara detak jantung dan nafasmu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi, bukan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka karena kedekatan mereka kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, bukakanlah kepada kami rahasia dari makam-Mu, lembutkan hati kami hingga mampu menerima cahayamu. Sirnakan keakuan kami agar hanya Engkau yang tinggal dalam dada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau bangunkan, Engkau jaga, dan Engkau cintai, hingga kami pulang ke hadirat-Mu dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai saudaraku yang setia menjaga keheningan batin,
Setelah meniti 7 langkah cahaya dalam Maqam Al-Yaqzah, dari makna isyari hingga ke dalam sir yang tak terucap, kita menyadari satu hal yang paling hakiki, bahwa kesadaran sejati bukan tentang tahu, tapi tentang luluh, bukan tentang bangga telah bangun, tapi tentang hancur dalam bangkitnya nur ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengajarkan kesadaran sebagai prestasi, tetapi sebagai anugerah. Ia tidak merayakan orang yang merasa dekat dengan Allah, tapi membimbing mereka yang merasa sangat jauh, dan karena rasa jauhnya itu, ia menangis. Maqam Al-Yaqzah adalah taman awal, namun di taman ini benih-benih ma'rifah ditanam. Ia bisa menjadi taman yang harum, atau bisa menjadi ladang ilusi, jika kita tidak menjaganya dengan keikhlasan, kehati-hatian dan kerendahan hati. Wahai pecinta yang tidak dikenal di bumi, tapi dicintai di langit. Semoga kita termasuk golongan yang dibangunkan oleh Allah, dijaga dalam cahayanya, dan tidak pernah tidur lagi dalam kelalaian dunia. Semoga Maqam Al-Yaqzah menjadi pintu bagi kita untuk masuk ke dalam ruang terdalam, keheningan yang menyala, diam yang bertasbih, dan cinta yang tidak mengenal akhir. Ya Allah, sadarkan kami sebelum Engkau membangunkan kami dengan kematian. Bangunkan kami dalam sujud, hidupkan kami dalam zikir, sirnakan keakuan kami dalam cahayamu. Jangan biarkan kami puas dengan maqam, tapi tuntun kami kepada Engkau yang tak terhingga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang Maqam Al-Yaqzah, kesadaran dalam perjalanan menuju Allah, dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.